Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Wahyuningsi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS analisis keuangan yaitu PT Everscience Tbk. Nah, untuk yang pertama itu tentang deskripsi perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1974, memulai produksi komersialnya pada tahun 1975 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Melakukan penawaran umum pada bulan Juli tahun 1992 dan sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 13 bulan Oktober tahun 1992 dengan kode saham ST. Adapun produk yang dihasilkan adalah berupa kain tenun dan kain rajut untuk berbagai kebutuhan seperti jaket, baju olahraga, baju luar, baju anak-anak, dan lain-lain. Sedangkan entitas anak yaitu PT Prima Rajuni Sukses memproduksi benang nilon yaitu benang polimid nilon dan textured yarn, twist yarn, dan microfilament untuk berbagai macam pembuatan kain tenun dan kain rajut untuk pasar domestik dan pasar ekspor. PT Everscience Tex Tbk dan entitas anak sendiri juga memperoleh berbagai sertifikasi mutu termasuk dari Marks and Spencer dan lain-lain. Kemudian yaitu selanjutnya aktivitas operasi perusahaan. Yang pertama itu menentukan penghasilan komprehensif. Karena di annual report sendiri, tahun 2019, perusahaan tidak memiliki penghasilan komprehensif, maka untuk penghasilan komprehensif tidak bisa dihitung. Kemudian soal yang kedua yaitu menentukan pos luar biasa dan pos khusus. Ini pun sama, di annual report tidak dicantumkan pos luar biasa maupun pos khusus dan operasi yang dihentikan. Dan selanjutnya itu menjelaskan terkait perubahan akuntansi yang terjadi. Adapun perubahan akuntansi yang terjadi pada perusahaan Everscience Tbk, yaitu yang pertama merujuk pada ISAK 33 terkait transaksi valuta asing dan imbalan di muka, yaitu terkait dengan penghasilan beban atau aset tidak diukur kembali untuk perubahan kurs yang terjadi antara tanggal pengakuan awal imbalan di muka dan tanggal pengakuan suatu transaksi. Kemudian perubahan akuntansi yang selanjutnya itu merujuk pada ISAK 34 tentang ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan. Standar ini memberikan panduan akuntansi untuk pajak penghasilan kini dan aset atau liabilitas pajak tangguhan ketika terdapat ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan. Kemudian perubahan akuntansi yang ketiga yaitu merujuk pada PSAK 22, penyesuaian tahun 2018 tentang kombinasi bisnis. Kemudian PSAK nomor 24, amandemen pada tahun 2016, yaitu tentang imbalan kerja tentang amandemen curtailment atau penyelesaian program. Kemudian perubahan yang selanjutnya itu PSAK nomor 26, penyesuaian tahun 2018 terkait biaya pinjaman. Kemudian PSAK 46, penyesuaian tahun 2018 terkait pajak penghasilan, pengakuan aset pajak tanggungan untuk rugi yang belum direalisasi. Kemudian penyesuaian yang selanjutnya itu PSAK nomor 66 terkait pengaturan bersama. Perubahan-perubahan ini bisa kita lihat di CALK Annual Report PT Everscience Tbk pada tahun 2019. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan beban tangguhan yang mungkin terjadi. Untuk di annual report-nya sendiri, beban tangguhan tidak ada juga, jadi tidak bisa dihitung. Kemudian ungkapkan dan jelaskan jika perusahaan memberikan imbalan kerja tambahan. Nah, di sini di laporan keuangan ada imbalan kerja jangka pendek. Nah, imbalan itu menggolongkan imbalan kerja jangka pendek berupa upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan berbayar, cuti sakit berbayar, bagi laba, bonus, dan imbalan non-moneter. Selanjutnya itu melakukan penghitungan laba per saham untuk struktur modal sederhana.
Karena pada tahun 2019 PT Eversign Tbk ini mengalami rugi, jadi untuk menentukan laba bersaham tidak bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu terkait imbal hasil dan profitabilitas perusahaan. Yang pertama yaitu mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas aset operasi neto. Nah, aset operasi neto atau RNOA, rumusnya yaitu laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT dibagi rata-rata aset operasi neto atau NOA. Nah, untuk menghitung NOPAT, rumusnya itu penjualan dikurangi beban operasi dikali 1 dikurangi beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Nah, untuk NOPAT tahun 2019 diperoleh nilai sebesar $29.129.021. Kemudian kita input di sini. Untuk rata-rata aset operasi neto atau NOA, berikut perhitungannya. Kas ditambah piutang, ditambah persediaan, ditambah aset tetap, dibagi utang bank, dibagi utang usaha, dibagi utang pajak, kemudian dijumlah menghasilkan sekian. Untuk rata-ratanya berarti NOA tahun 2019 ditambah NOA tahun 2018 dibagi 2, maka ketemu rata-ratanya yaitu $81.022 dan menghasilkan RNOA sebesar 0,3595. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Rumusnya yaitu ROCE sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, ini tidak bisa dihitung karena pada tahun 2019 perusahaan mengalami rugi dan tidak ada dividen saham preferen. Kemudian mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi leverage. Rumusnya yaitu ROCE sama dengan RNOA ditambah leverage dikali spread. Nah, untuk RNOA-nya diambil dari perhitungan sebelumnya. Untuk penghitungan leverage, rumusnya yaitu rata-rata NFO dibagi rata-rata ekuitas. Kemudian diperoleh hasil yaitu sebesar 4. Untuk spread-nya sendiri, yaitu RNOA dikurangi NFR. Nah, untuk menghitung NFR, yaitu pertama kita harus menghitung NFV dulu. NFV itu rumusnya beban bunga dibagi imbal hasil investasi dari aset operasi neto. Diperoleh NFV sebesar $1.297.556. Kemudian menghitung NFR, hasil NFO ini dibagi rata-rata NFO. Dan NFR-nya didapatkan sebesar 0,020. Dan kita input di rumus sehingga menghasilkan ROCE sebesar 1,7195. Nah, dari nilai ROCE yang dihasilkan memiliki arti bahwa investor menerima tingkat pengembalian dari PT Eversign Tbk sebesar 1,719. Semakin besar nilai ROCE menandakan bahwa perusahaan mampu mengelola dana yang didapat dari pemegang saham secara efisien untuk menghasilkan laba. Kemudian yang selanjutnya itu pengaruh leverage operasi. Rumusnya itu NOPAT dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata OA dikali 1 ditambah oleh NOPAT-nya diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Untuk penjualannya sebesar tahun 2019 sebesar 29.894. Kemudian rata-rata OA. Rata-rata OA ini didapat dari
kas ditambah piutang ditambah persediaan ditambah aset tetap, kemudian dijumlah. Nah, rata-rata OA tahun 2019 ditambah 2018 ini dijumlah dan dibagi 2 sehingga ketemu rata-rata OA sebesar 57.803.640 dolar. Kemudian 1 ditambah OLEV. Untuk menghitung OLEV, yaitu rumusnya rata-rata liabilitas operasi dibagi rata-rata NOA, dan OLEV-nya sebesar 0,2. Sekian. Sehingga diperoleh pengaruh leverage operasi sebesar 0,6483. Selanjutnya itu disagregasi perputaran aset. Rumusnya itu penjualan rata-rata aset operasi neto diperoleh hasil sebesar 0,368, yang artinya dari perhitungan di atas menunjukkan nilai RNOA imbal hasil atas operasi neto pada PT FSIN Tbk sebesar 0,3556. Nilai ini relatif kecil dikarenakan nilai NOA yang besar. Nilai persediaan yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019 menyebabkan total OA naik, lalu dikurangi dengan total OL yang perubahannya tidak signifikan, maka mengakibatkan total NOA tahun 2019 mengalami kenaikan. Kemudian yaitu disagregasi margin laba. Rumusnya itu laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT dibagi penjualan. Hasilnya yaitu 0,9743. Kemudian menghitung RNOA. Rumusnya itu NOPAT dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata NOA dan didapatkan hasil sebesar 0,3595. Perhitungan perputaran aset operasi neto ini menggambarkan keefektifan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan usaha dari aset neto perusahaan. Semakin besar nilainya, maka semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan pendapatan usaha dari aset operasi neto. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, karena diketahui bahwa perputaran aset operasi neto pada PT FSIN Tbk di tahun 2019 adalah sebesar 0,359 kali. Artinya setiap $1 aset operasi neto mampu menghasilkan pendapatan usaha sebesar 0,359 dolar. Kemudian yang selanjutnya itu terkait arus kas perusahaan. Arus kas bebas sama dengan rumusnya itu arus kas operasi dikurangi belanja modal, yaitu diperoleh nilai sebesar 2.705.013 dolar. Nah, ini artinya arus kas bebas positif, arus kas bebas yang bernilai positif sebesar 2.705.013 dolar mencerminkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah penyisihan untuk kebutuhan pendanaan dan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif pada tingkat saat ini. Kemudian yaitu menghitung rasio kecukupan arus kas. Rumusnya itu jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen lunas selama 3 tahun. Nah, untuk dividennya ini selama 3 tahun, PT FSIN Tbk belum membagikan dividen, sehingga nilainya 0. Dan diperoleh rasio kecukupan arus kas senilai 0,42138, artinya rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa sumber kas internal tidak cukup untuk menutupi dividen dan pertumbuhan operasi. Kemudian rasio reinvestasi kas. Rumusnya itu arus kas operasi dikurangi dividen dibagi aset tetap bruto, ditambah investasi, ditambah aset lain-lain, ditambah modal kerja. Hasilnya itu sebesar 5%. Nah, dari perhitungan di samping diperoleh rasio sebesar 5%, artinya PT FSIN Tbk memiliki reinvestasi yang kurang memuaskan. Karena rasio
reinvestasi kas dianggap memuaskan jika diperoleh nilai kisaran 7-11%. Kemudian perhitungan selanjutnya itu terkait likuiditas dan solvabilitas. Yang pertama yaitu menghitung rasio lancar. Rasio lancar rumusnya itu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, menghasilkan rasio lancar sebesar 111%. Dari perhitungan berikut diperoleh angka sebesar 111% yang artinya semakin tinggi jumlah aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek, semakin besar jaminan yang kita miliki bahwa liabilitas jangka pendek yang akan dibayarkan. Kemudian yang kedua itu rasio kas terhadap aset lancar. Rumusnya yaitu kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi aset lancar. Nah, di laporan keuangan sendiri, efek yang dapat diperdagangkan itu tidak ada, jadi kita nolkan. Nah, didapat rasio kas terhadap aset lancar sebesar 0,0035 sekian. Dari perhitungan di samping diperoleh angka sebesar 0,00357 sekian, yang artinya PT Eversign Tbk memiliki kas sebesar 0,00357 dari aset lancar yang dimilikinya. Kemudian rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Rumusnya itu kas setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi liabilitas jangka pendek dan menghasilkan rasio sebesar 0,00391. Dari perhitungan di samping, PT Eversign Tbk memiliki kas dan setara kas sebesar 0,03971 untuk membayar liabilitas jangka pendeknya. Kemudian itu terkait perputaran piutang usaha. Rumusnya itu penjualan neto secara kredit dibagi rata-rata piutang usaha. Dan mendapatkan hasil 7,7538. Dari perhitungan di samping diperoleh angka sebesar 7,7538 sekian, atau jika kita bulatkan menjadi 7, artinya perputaran piutang usaha dalam suatu tahun terjadi sebanyak 7 kali. Semakin tinggi fluktuasi penjualan, semakin tinggi kemungkinan rasio ini terkena distorsi. Rasio perputaran piutang ini mengindikasikan rata-rata perputaran piutang, yaitu perputaran piutang diterima dan ditagih sebesar 7 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian untuk jumlah hari penjualan dalam piutang. Rumusnya itu piutang usaha dibagi rata-rata penjualan harian. Diperoleh hasil sebesar 45, atau jika dibulatkan sebesar 45, artinya PT Eversign Tbk membutuhkan waktu sekitar 45 hari untuk menagih piutang usaha berdasarkan saldo akhir tahun pada piutang usaha. Selanjutnya itu interpretasi ukuran likuiditas piutang. Rumusnya itu penyisian piutang tak tertagih dibagi piutang usaha bruto. Nah, dari perhitungan di samping diperoleh nilai sebesar 0,00015. Nilai ini terbilang sangat kecil. Hal ini tergolong baik sebab penurunan atau semakin kecil angka rasio ini maka menunjukkan perbaikan penagihan atau perlunya untuk mengevaluasi ulang kecukupan piutang tak tertagihnya. Kemudian itu perputaran persediaan. Rumusnya yaitu beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Dari perhitungan di samping diperoleh nilai sebesar 0,1129 sekian. Artinya perputaran persediaan terjadi sebesar 0,11 kali dalam 1 tahun. Kemudian langsung ke perputaran utang usaha. Rumusnya itu beban pokok penjualan dibagi rata-rata utang usaha. Nah, dari perhitungan di samping diperoleh angka sebesar 7,083 yang artinya PT Eversign memiliki kecepatan sebesar 7,083 dalam membayar pembelian secara kredit. Untuk menghitung rasio cepat, yaitu rumusnya kas ditambah setara kas, ditambah efek yang dapat diperdagangkan, ditambah piutang usaha dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, dari perhitungan di samping diperoleh angka sebesar 0,1389 yang artinya perusahaan dapat membayar liabilitas jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas sebesar 0,1389.
Kemudian untuk ukuran arus kas, rumusnya yaitu arus kas operasi dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, karena arus kas operasi pada annual report mengalami kerugian, akhirnya di sini ukuran arus kasnya minus. Dan dari perhitungan rasio di samping diperoleh angka minus 0,1521 yang artinya dalam memenuhi dan membayar kewajiban jangka pendek, PT Eversign sendiri belum mampu melakukannya sebab arus kas mengalami kerugian atau minus. Kemudian menghitung total utang terhadap modal. Rumusnya itu total utang dibagi total modal. Nah, berdasarkan perhitungan menggunakan rasio total utang terhadap modal didapatkan nilai sebesar 0,779 atau sebesar 78%. Artinya, nilai sebesar 78% menggambarkan struktur modal PT Eversign, yaitu 78% modal berasal dari utang. Kemudian, total utang terhadap modal ekuitas. Rumusnya itu total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Dari perhitungan rasio di samping diperoleh angka sebesar 3,54 yang artinya total utang PT Eversign Tbk adalah 3,54 kali modal ekuitasnya. Kemudian untuk utang jangka panjang terhadap modal ekuitas, rumusnya yaitu utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Dari perhitungan rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas didapatkan nilai sebesar 1,461, artinya pendanaan utang jangka panjang lebih besar dibandingkan modal ekuitas. Kemudian hubungan laba dan beban tetap. Laba yang tersedia untuk beban tetap. Nah, di sini karena pada tahun 2019 mengalami rugi, akhirnya di sini minus. Untuk beban tetapnya sendiri yaitu didapat dari beban bunga, yang bisa dilihat di CALK Annual Report PT Eversign Tbk pada tahun 2019. Kemudian untuk laba terhadap beban tetap, ini tidak bisa dihitung karena tidak ada pembagian dividen dan amortisasi beban utang dan diskonto atau premium juga tidak ada, jadi tidak bisa dihitung. Kemudian untuk selanjutnya itu analisis jumlah kali perolehan bunga. Ini laba ditambah beban pajak tambah beban bunga dibagi beban bunga dan mendapatkan hasil sebesar 1,65 sekian-sekian. Kemudian itu rasio arus kas terhadap beban tetap. Ini juga tidak bisa dihitung karena penyesuaian B hingga G itu di situ ada komponen terkait dividen saham preferen. Nah, di sini dividennya tidak ada dan saham preferennya tidak ada juga. Kemudian untuk cakupan laba atas dividen saham preferen ini juga tidak bisa dihitung. Nah, selanjutnya itu menghitung nilai Z-score. Z-score sendiri yaitu rumusnya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Nah, untuk X1 yaitu rumusnya model kerja dibagi total aset dan mendapatkan nilai sebesar 0,050 sekian. Untuk X2 saldo laba dibagi total aset. Untuk saldo labanya sendiri dienolkan karena tahun 2019 PT Eversign Tbk mengalami rugi. Jadi X2-nya 0. X3 pun sama, laba sebelum bunga dan pajak, karena mengalami rugi, kita nolkan, sehingga X3 0. X4 yaitu ekuitas pemegang saham dibagi total liabilitas, mendapatkan hasil sebesar 0,282 sekian-sekian, dan X5-nya rumusnya penjualan dibagi total aset, didapatkan hasil 0,4891 sekian-sekian. Kemudian dari perhitungan X1 hingga X5 ini kita jumlahkan, sehingga didapatkan nilai Z-score sebesar 0,821. Nah, Z-score yang kurang dari 1,2 menunjukkan probabilitas kebangkrutan yang cukup tinggi. Pada perhitungan Z-score PT Eversign Tbk pada tahun 2019, tergolong perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan jumlah aktiva, tidak adanya laba ditahan, dan kerugian yang dialami perusahaan. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Nah, di sini ada 4 poin penting yang bisa kita simpulkan, yaitu
Nah, tahun 2019 perusahaan mencatat rugi sebesar 0,66 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,16 juta. Nah, rugi usaha ini lebih tinggi di tahun 2019 terutama disebabkan oleh turunnya laba bruto sebesar 1,86 juta dolar dan turunnya beban penjualan sebesar 0,30 juta dolar. Kemudian turunnya beban umum dan administrasi sebesar 0,42 juta dolar dan adanya operasi lain sebesar 0,15 juta dolar di tahun 2015 dibandingkan beban operasi tahun 2018. Kemudian untuk rasio lancar per 31 Desember 2019 tercatat sebesar 111%. Nah, ini lebih tinggi bila dibandingkan rasio lancar pada per 31 Desember 2019 sebesar 91,3%. Nah, kenaikan rasio lancar terutama disebabkan oleh naiknya total aset lancar sebesar 1,84 juta dolar dan turunnya jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar 4,4 juta dolar. Kemudian untuk rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang antara lain diukur dari rasio margin bersih, imbal hasil aset, dan imbal hasil ekuitas. Nah, tahun 2019 ini tercatat adanya rasio rugi komprehensif atas penjualan sebesar 9,3% dibandingkan rasio laba komprehensif atas penjualan tahun 2015 sebesar 3,9%. Kemudian untuk rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan seluruh aset dan ekuitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas atau dengan membandingkan total liabilitas dengan total aset. Nah, di sini untuk investor yang ingin berinvestasi sepertinya kurang direkomendasikan karena potensi dari kebangkrutan PT Evershine Tbk ini cukup terbilang besar, sehingga tidak direkomendasikan untuk para investor yang ingin menanam modal. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.